Rokanana. Bagaimana bu kabar Miula Zadia? Mau masak? Oh, kalau mau ibu anu mau puji Tuhan. Nah, pokoknya Gelzana mulai sekolah mek dia baru Sebelum kita mulai pelajaran kita ibu ngede semua pimpin kita berdoa. Nah, mulai sih. Amin. Terima kasih Mau sih. Dan ibu dengar go absensi kalau ibu pengen Zamiuna baru hadir. Irman Sari Miu Teguh hadir Oh jadi apa masa? Mungkin punya Gelzana kalau udah sekolah main dengan dia baru Nah, dia kita nggak tahu go kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dia kira-kira udah kita tahu atau udah ibu kita tahu? Oh, udah ibu kita tahu. Kalau udah ibu kita tahu sekarang museum jadi go kesepakatan kelas kita yang pertama kalau ibu mau menjelaskan go materi dengan midalogo yang kedua mereka pakai midalogo kalau ibu mau menjelaskan materi. Yang ketiga kalau mendengar pertanyaan bude ibu terima karena go 3 kesepakatannya kita tahu ibu ngede kalau kita kan tahu kesepakatan kelas berarti kita patuhi go kesepakatan kelas kemana. Oh, dia ibu pertanyaan Hazina. Kira-kira kalau dia sekolah kita dia peraturan Pak Ina, kenapa? Kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau di sekolah kita dia peraturan apa Pak Ina? Oh, Miumodona Biomoramio. Yang pertama. Yang kedua? Pakai baju Biomoramio pakai hari Senin pakai baju batik. Biomoramio hari Jumat pakai baju pramuka, pakai baju batik. Nah, kalau peraturan baik. Terus apa baik? Lingkungan sekolah kita Zaki pengaruh ke peraturan baik terus kui. Tepuk tangan sih dan ini pertanyaan baik. Say the BO go Bapak pendidikan kita di Indonesia. Yang dia coba angkat tangan. Dia bisa masa Bapak pendidikan kita di Indonesia. Oh, kalau Bapak pendidikan Indonesia kenapa Bapak Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara. Coba masa nih bahasa adanya Bapak pendidikan kita masa seri. Ki Hajar Dewantara. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ki Hajar pernah mengatakan bahwa di setiap perbuatan harus membawa manfaat bagi orang lain. Artinya, saat kita menaati aturan, kita juga sedang membantu orang lain merasa aman dan nyaman. Contoh kalau kan teman itu dia udah kelas go pulpen apa
karena termasuk membantu orang lain merasa aman dan nyaman. Jadi anak-anak, tujuan pembelajaran kita Lazadiana. Hari ini kita akan belajar tentang aturan, hak, dan kewajiban. Setelah belajar, siswa diharapkan bisa memahami pentingnya aturan dan membedakan hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi kita Lazadiana kenal tentang hak, kewajiban, dan aturan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah siswa diharapkan jadi materi kita belajar tentang apa anak-anak? Nego tujuan pembelajaran ngaji go? Oke, jadi materi kita belajar tentang hak, kewajiban, dan aturan. Dengan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pagi hari ini adalah siswa diharapkan bisa memahami pentingnya aturan dan membedakan hak serta kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ditulisnya tujuan pembelajaran Diana yang ibu tulis aja Diana. Ego ada yang ibu tulis Diana, ego materi kasih Diana. Menulis dia. Ikro ya. Kalau dia ibu baca go cerita. Zenge ya anak-anak. Cerita Hazina tentang kelas yang bersih dan nyaman. Hari itu, siswa kelas 5 datang sekolah dengan semangat. Namun, ketika masuk kelas, mereka melihat lantai masih kotor dan sampah berserakan. Beberapa siswa mengeluh karena kelas menjadi tidak nyaman untuk belajar. Bu guru kemudian mengingatkan bahwa setiap siswa memiliki hak untuk belajar di kelas yang bersih dan nyaman. Tetapi semua siswa juga mempunyai kewajiban menjaga kebersihan kelas. Misalnya dengan melaksanakan piket dan membuang sampah pada tempatnya. Andi yang hari itu mendapat jadwal piket awalnya malas membersihkan kelas. Setelah mendengar penjelasan bu guru, Andi menyadari kesalahannya. Ia segera mengambil sapu dan mulai membersihkan kelas bersama teman-temannya. Sejak saat itu,
siswa kelas 5 semakin disiplin menjalankan aturan kelas. Mereka belajar bahwa jika setiap orang melaksanakan kewajiban dan mematuhi norma, maka semua orang dapat merasakan haknya dengan baik. Anak-anak bisa mana? Oke, kalau musengera sekarang ibu dengan tangan. Jadi pertanyaan yang pertama nah, apa yang dilihat siswa? Apa yang dilihat siswa ketika masuk ke dalam kelas? Nah, jadi kalau minggu ke sekolah nah, masuk jauh di kelas minggu yang menurut cerita puana. Kira-kira yang belum yang pertama yang menurut cerita puana apa? Nah, lantai berserakan penuh dengan sampah. Buat apa baik? Pertanyaan yang kedua, mengapa siswa merasa tidak nyaman? Siswa kira-kira mau gak nyaman di kelas nah? Kira-kira mau deh sampai mau gak aku nyaman di kelas nah? Saya kalau Intan apa? Pengaruh kelas Zaki. Terus buat apa baik? Susah? Kelas tidak nyaman. Tepuk tangan saya di Intan ya susah. Pertanyaan yang ketiga, apa hak siswa yang dijelaskan oleh ibu guru? Menurut cerita pelayan ibu cerita pewana, kira-kira hak siswa pewana kena sebagai bahkan. Hai senior halo. Jimmy, apa? Belajar di tempat yang nyaman. Saya baik. Brian, apa Brian? Belajar di tempat yang nyaman. Betul sekali. Yang terakhir, apa kewajiban siswa terhadap kebersihan kelas? Kira-kira kewajiban Muse sebagai anak sekolah, kewajiban Muse dalam dia kelas kenapa apa? Ayo, sekarang coba nih ya, apa nih kewajiban Muse dia kelas sebagai siswa kenapa apa? Belajar. Apa baik? Membersihkan kelas. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi yang itu kalau benar nah. Berarti ambil zenge ibu yang cerita nah. Ibu metem itu logo aku zenge. Berarti miu aku gigo kesepakatan kelas yang kita tahu Sekarang miu tulis ya anak-anak dan ibu dengar jelas materi kazi. Materi kazina hak, kewajiban, dan norma. Oke, anak-anak, berarti yang pertama kita hak. Sekarang ibu bertanya nih, saya antara masa miu dia oleh kelas dia nah, saya terbeok ke pengertian ku dia hak. Coba ambil tangan. Intan kalau hak nana sesuatu yang harus kita dapatkan. Saya baik. Dan ibu dengan meluruskan jawaban pada Intan. Jadi hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan atau kita terima. Tulisnya anak-anak. Aku pengertian kasih nak. Hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan atau kita terima. Nah, sekarang coba
contoh udah hak. Contoh udah hak nah kira-kira gua apa? Susah, gua apa susah? Mendapat kasih sayang dari orang tua. Terus gua apa baik? Mendapat pelajaran di sekolah. Gua apa baik? Mendapat fasilitas di sekolah. Kenapa contoh udah hak Yang pertama, mendapat kasih sayang dari orang tua. Saya dapat kasih sayang dari orang tua Miuna. Masa Miuna itu adalah salah satu hak. Contoh hak kenapa? Hak Miuna sebagai anak yang dia baru Miuna. Salah satu hak kasih kenapa? Mendapat kasih sayang dari orang tua. Kalau dia sekolah hak Miuna mendapatkan pelajaran. Kenapa hak Miuna sebagai anak sekolah? Mengerti tak? Kenapa haknya? Sekarang kewajiban. Saya pengertian dia kewajiban. Coba angkat tangan. Kan kalau hakna kan intan kalau hakna segala sesuatu yang kita terima. Sekarang kewajiban. Kira-kira pengertian tidak kewajiban kenapa gua apa? Perlu tanggung jawab. Saya baik. Jadi kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kenapa kewajiban? Tapi mengatakan kira-kira contoh dari kewajiban kenapa apa? Contoh kewajiban dia baru sebagai anak ada baru kenapa kewajiban dia sebagai bapak? Cuci piring, membersihkan halaman. Wah, apa baik? Kalau dia sekolah kewajiban dia kenapa sebagai kewajiban dia kenapa apa? Bayar uang sekolah, mengerjakan tugas sekolah. Kenapa? Contoh dia kewajiban yang pertama, belajar dengan rajin. Yang kedua, mengerjakan tugas sekolah. Yang ketiga, menjaga kebersihan sekolah. Dan yang keempat, membayar uang sekolah. Masa-masa pidana saya kok bayar uang sekolah. Kan kalau haknya kan apa yang harus kita terima tuh? Miuna, hak Miuna, Miuna hak Miuna sudah mendapatkan pembelajaran. Kira-kira kewajiban sebagai siswa sebagai anak sekolah kewajiban Miuna apa? Berarti Miuna harus melunasi uang sekolah. Yang terakhir, norma. CPO pengertian sudah norma. Coba angkat tangan. Brian, coba. Oke, Brian, sesuatu yang harus kita patuhi. Siapa lagi? Siapa yang punya balok? Coba angkat tangan. Dia ibu baca pengertian sudah norma. Norma adalah aturan atau pedoman hidup yang harus dipatuhi oleh setiap orang agar kehidupan menjadi tertib, aman, dan damai. Betul, Lisa? Sekarang coba contoh udah norma kenapa? Saya punya balok, coba angkat tangan. Oke, mengucapkan terima kasih. Bapak baik. Berbicara sopan. Terus Bapak baik. Datang tepat waktu ke sekolah. Contoh pada norma mengucapkan terima kasih.
membuang sampah pada tempatnya, berbicara yang sopan kepada guru, datang tepat waktu. Kenapa contoh-contoh kemudian normal? Sudah, bertulis lo baik yang pernah ibu jelasnya kira-kira ditulis lo baik. Setelah itu periksa atau tulisnya, nama setelah berlutut. Jadi dia suana ibu nengah bagi miu dua kelompok kelompok A kelompok B. Kita nengah main go game. Jadi game hasil anak-anak. Sekarang kamu coba perhatikan dia. Dia gambar toh. Minyak kayak lo baik. Oh pengen sekarang coba perhatikan gue gambar dia. Oke, gitu. Nah, jadi dia kan ada gambar kasih toh. Nah, gambar pertama, kedua dan seterusnya sampai terakhir. Jadi gambar dia suara, ibu nengah bagi dia miuna per kelompok. Ibu bagi setiap kelompok, terus suara gunting, terus dia suara. Contoh toh, kan contoh, belum dia dia kan kertas toh. Nah, selanjutnya kertas kan ditulis yang pertama, garis, kewajiban, garis, terus norma yang terakhir. Nah, dia kan 3 kotak tuh dia kertas warna. Jadi contoh. Gunting betul. Gunting gambar pertama, gunting. Terus dia gambar pertama dia masuk ke keterangan. Contoh yang pertama, mendapatkan nilai. Kira-kira menurut Nina mendapatkan nilai mana? Termasuk kewajiban atau norma? Misalnya ditempel dia kewajiban atau norma. Mengerti lagu cara kerja tak? Ibu nengah baju minggu LKPD kasih. Pokoknya dia setiap kelompoknya bekerja sama-sama Main semua kerja, semua tega. Pokoknya kerja sama-sama. Dia kelompok 1 dia kelompok 2. Mi kerjain yang sesuai yang ngobrol ibu guru dan dia pokoknya mi belum gambar. Gambar pertama mendapatkan nilai. Berarti mi tempel dia dia kewajiban atau dia norma. Mi mengerti tak kelas 5? Pasti mengerti. Ibu timi waktu 5 menit debak. Tempel gambar ibu yakin nunge. Kalau yang pengen karena dia ibu bagaimana dia kelompok lain beda kelompok 1 coba. Kelompok 1 dia pengen kami belum gambar. Ambil tempel mengerjakan pikir ini kira-kira dia apa? Dia merawat tanaman di sekolah. Ini kira-kira kewajiban apa? Dia kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Dia nak pekerjaan ini. Mau ibu jelas mendapatkan pelajaran di sekolah kenapa hak atau kewajiban? Terus menolong teman. Kerja moira. Kalau kerja moira sekarang ibu ngede perwakilan kedua kelompok
jodoh dan yang berpresentasi. Mi baca lado ko sediskusi mi kenapa mana? Mi baca dan ya. Oke, kita mulai pada kelompok 1. Mulai pada kelompok 1. Jadi kelompok sudah. Tepuk tangan Zat untuk kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Baca sigo tugas mikunan. Ego hasil diskusi mikunan. Tepuk tangan saya untuk kelompok 2. Jadi kelompok 1 dia norm yang termasuk norma kenana kok beribadah, berbicara sopan, mengemukakan pendapat, menolong teman dan mengucapkan terima kasih. Terus kelompok 2 terus hak mendapatkan nilai, mendapatkan kasih sayang, belajar dengan rajin, tidak berisik saat belajar dan mendapat pelajaran di sekolah. Dan yang dikewajiban adalah mengerjakan piket, membuang sampah, merawat tanaman, datang tepat waktu, dan menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, benar ya. Jadi tugas Widiana, ibu nanti ya, soal ibu nengago periksa tugas meo. Minggu depan baru ibu periksa. Jadi dia ibu tanya. Sebelum Wiwadona ibu satu pertanyaan. Kira-kira go perbedaan kuda hak dan kewajiban kenana gua apa? Saya ingin coba angkat tangan. Proyek ibu jelas peluangnya kira-kira perbedaan kuda hak dan kewajiban kenana gua apa? Saya ingin coba angkat tangan. Oke, Susan. Apa Susan perbedaan hak dan kewajiban? Oke, menurut Susan, kalau hak itu tuh apa yang harus kita terima? Coba, Nia, kewajiban itu apa? Ayo Nia, kira-kira apa yang dimaksud dengan kewajiban? Oke, kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Pertanyaan yang kedua, kira-kira contoh udah hak nana, kira-kira gua apa? Brian gua apa hak nana? Oke, mendapatkan pembelajaran, terus gua apa baik? Mendapatkan kasih sayang, terus kira-kira contoh udah kewajiban nana gua apa? Bayar uang sekolah, terus gua apa baik? Sekarang coba norma, contoh udah norma nana gua apa? Oke, mengucapkan terima kasih, sopan terhadap guru, datang tepat waktu. Benar sekali. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Jadi anak-anak sebelum badok, ibu nana tanya kira-kira perasaan Miu selama Miu pelajaran belajar anak kira-kira perasaan Miu dena senang atau sedih? Oh senang, kira-kira senang kenapa deh? Oh bisa lihat gambar, tempel gambar, gunting. Terus gua apa baik? Brian, gua yang kau senang apa Brian? Oh Brian senang ke gunting, gunting kertas. Oh iya, kalau Brian tuh suka menggunting.
Nana Moira. Nah, sekarang sebelum kita bado, mi beres ang aku buku miu pulpen na doon tase. Nah, terus akan kursi si A. Sekarang sebelum bado ibu ngede, semua pimpin kita masing. Oh, oke, Jimmy silahkan. Bapa, Putra, Roh